Selamat pagi rekan-rekan semuanya. LPPM Widya Pratama, apa kabarnya? Solid dan maju. Oke, hari ini semangat banget ya. Perkenalkan ya, nama saya Ananda Rahmatina, internship HRNGA di LPPM Widya Pratama. Pada level up kali ini saya akan membawakan materi mengenai mengelola turnover karyawan untuk meningkatkan stabilitas organisasi. Mungkin rekan-rekan bisa dilihat ya di slide yang pertama ini ada pengertian mengenai turnover ya. Jadi apa itu turnover? Turnover adalah kondisi ketika karyawan meninggalkan perusahaan sehingga perusahaan perlu melakukan penggantian tenaga kerja. Nah, ada dampaknya ya rekan-rekan. Jadi kalau misal nih yang pertama, turnover itu meningkatkan biaya rekrutmen dan pelatihan. Jadi misal ada karyawan yang baru masuk sebulan langsung keluar, langsung out gitu ya. Jadi kan sebagai HR harus lebih ekstra melakukan rekrutmen dari awal lagi, terus ada pelatihan juga, kemudian ada menurunkan produktivitas dalam tim gitu ya. Kan kalau kebanyakan kalau bekerja di kantor itu ada tim gitu ya, ada tim gitu kan. Kalau ada satu orang yang dia out, pasti produktivitas dalam tim itu pasti menurun ya. Karena ada satu orang yang kayak hilang gitu kan. Jadi tiba-tiba yang satu orang ini job desk-nya sudah terbiasa tiba-tiba hilang kan harus dibagi-bagi kepada tim yang lain gitu ya. Jadi produktivitas pasti akan menurun. Nah, selanjutnya yaitu membutuhkan waktu adaptasi bagi karyawan baru. Nah, kalau turnover itu sering terjadi, jadi kan dalam tim atau dalam perusahaan pasti bakal ada orang baru yang masuk dan harus adaptasi lagi sehingga dapat menghambat pencapaian target perusahaan. Jadi kalau dalam satu tim itu ganti-ganti orang terus, jadi target itu nggak bakal dicapai dalam waktu dekat gitu ya. Karena anak baru itu harus menyesuaikan dulu, harus tahu dulu perusahaan itu seperti apa. Nah, selanjutnya mengapa turnover menjadi perhatian ya? Jadi tingkat turnover yang tinggi dapat menjadi indikator adanya tantangan dalam pengelolaan SDM. Nah, beberapa penyebab umum itu ya, kenapa kok mungkin karyawan baru itu tiba-tiba langsung udah kerja sebulan langsung keluar gitu ya. Biasanya kan ada ketidaksesuaian ekspektasi pekerjaan. Mungkin pertama kali dia daftar atau ngelamar kerja tuh mungkin dalam pikiran dia, oh nanti aku kerjanya enak nih. Mungkin kerja 8 jam di kantor, duduk-duduk aja. Dan mungkin dari HR-nya belum sesuai gitu ya. Dari job desk-nya dijelaskan tapi pas kerja itu kok over job desk gitu kan. Jadi mungkin kebanyakan orang yang turnover itu karyawan turnover karena merasa tidak sesuai gitu loh job desk-nya. Apa yang dijelaskan ketika interview itu beda saat pas kerjanya itu. Kemudian mungkin lingkungan kerja yang kurang mendukung. Jadi itu juga salah satu penyebabnya kenapa kalau mungkin kita kerja tapi lingkungan gak nyaman kan pasti kita udah out aja gitu kan. Kita cari lingkungan kerja yang lebih nyaman. Nah, selanjutnya mungkin beban kerja yang tinggi juga salah satu penyebabnya. Terus kurangnya peluang pengembangan karir karena mungkin beberapa orang tuh pasti kalau bekerja mencari karir yang berpeluang untuk naik gitu ya. Karena semua orang tuh pasti suka untuk berproses. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu sistem kompensasi yang kurang kompetitif. Mungkin ya dari salary pas awal wawancara, awal interview tuh gajinya sekian tapi ketika udah kerja sebulan kok gajinya tidak sesuai. Nah, itu kan salah satu penyebab kenapa karyawan itu mending memilih keluar gitu kan dari perusahaan. Nah, selanjutnya ada juga nih peran HR dalam mengatasi turnover, yaitu HR memiliki peran penting dalam menjaga karyawan agar bertahan dan berkembang di perusahaan melalui salah satunya yaitu rekrutmen yang tepat sesuai kebutuhan perusahaan. Nah, mungkin kita sebagai HR tuh lebih teliti lagi ya. Misal kita mencari AO marketing gitu kan. Kita mencari marketing ya, kita harus mencari karyawan yang memang minatnya di marketing begitu kan, yang suka di lapangan. Karena kalau kita mencari AO tapi dia sukanya ya di back office, nggak bakal nyambung gitu kan, nggak bakal match gitu loh. Jadi bisa jadi nanti dia mungkin seminggu kerja nanti langsung keluar gitu kan, lebih parah.
Selanjutnya yaitu program onboarding yang efektif. Jadi kita juga sudah punya ya program onboarding, tapi kan memang manusia itu ya unik-unik gitu kan. Kita sudah menyediakan program-program yang mendukung karir awalnya gitu kan. Tapi karena memang mungkin tidak passionnya, jadi dia memilih keluar atau berhenti dalam proses rekrutmen. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan pengembangan kompetensi karyawan agar karyawan tuh lebih bekerja sesuai dengan apa yang tujuan perusahaan begitu kan. Selanjutnya yaitu monitoring kepuasan dan keterlibatan karyawan dan evaluasi tindak lanjut penyebab resign. Jadi kita sebagai HR kalau misal nih ada beberapa tim yang kok ini tuh banyak keluar masuk di beberapa bulan terakhir gitu loh. Banyak tim yang dikit-dikit out gitu kan. Jadi penyebabnya tuh sebenarnya apa gitu kan. Jadi kita harus teliti juga penyebabnya apa agar bisa ini fenomena turnover pada posisi marketing. Nah, dari sini saya mengambil contoh dari posisi marketing ya rekan-rekan. Karena kalau posisi marketing itu sering memiliki tingkat turnover yang relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa posisi lainnya. Karena karakteristik pekerjaan marketing sendiri. Nah, karakteristiknya tuh apa? Yaitu berorientasi pada target. Jadi ya kalau memang marketing memang harus target gitu ya, karena memang itu adalah pekerjaannya. Tapi beberapa karyawan kan lebih banyak tuh keluar karena mungkin tidak sanggup dengan targetnya. Terus mobilitas kerja yang tinggi karena memang marketing kan harus mobile ya, harus keliling ke lapangan gitu kan. Selanjutnya tekanan pencapaian cukup besar, mungkin targetnya yang besar ya. Terus interaksi langsung dengan calon nasabah atau pelanggan. Jadi kalau orang marketing kan memang harus punya mental yang kuat ya. Karena selain mencari target, mereka harus secara langsung gitu ya. Sebagai wajah perusahaan itu berinteraksi dengan customer, calon nasabah, dan pelanggan gitu ya. Istilahnya yang di lapangan. Nah selanjutnya tuh penyebabnya apa sih? Penyebab turnover pada marketing. Ya beberapa faktor yang sering ditemukan yaitu target kerja yang dianggap terlalu tinggi. Jadi ya sebenarnya tergantung perusahaan ya, tapi kan nggak mungkin perusahaan yang marketingnya baru nggak mungkin langsung diberikan beban kerja yang lebih tinggi gitu kan dibanding karyawan lama. Jadi mungkin itu termasuk pribadi karyawannya sendiri bagaimana ya. Kemudian faktornya yaitu tekanan kerja yang berlangsung secara berkelanjutan, sistem insentif yang kurang menarik, kurangnya pendampingan dari atasan atau senior dalam proses adaptasi kerja. Nah hal ini juga penyebab ya, jadi kalau kita mungkin marketing baru, kita tuh tetap butuh pendampingan senior. Jadi mungkin sistem OJT itu perlu ya. Jadi misal nih senior lagi datang ke lapangan bertemu dengan nasabah tuh karyawan baru bisa diikutkan biar belajar dari seniornya gitu loh. Selanjutnya yang terakhir juga adanya peluang kerja lain yang dianggap lebih menjanjikan. Nah next, jadi ada juga peran senior marketing dalam mengurangi turnover. Nah selain peran HR, senior marketing juga memiliki peran penting dalam membantu karyawan baru beradaptasi. Nah beberapa upaya tuh yang dilakukan juga memberikan arahan dan pendampingan kerja. Jadi kan kalau misal kita anak baru ya, harusnya senior marketing ini tuh memberikan penjelasan job desk-nya tuh apa, cara kerjanya bagaimana, dan dalam cara-cara mencapai target tuh tipsnya bagaimana. Jadi sebagai senior juga nggak boleh pelit tips gitu loh untuk juniornya, begitu kan. Selanjutnya yaitu membantu proses adaptasi karyawan baru. Jadi kalau senior ya tempatnya anak baru bertanya ya. Jadi kalau jadi senior tuh jangan yang pelit informasi dan jangan sombong, jangan merasa senioritas juga gitu ya di tempat kerja. Karena kita sama-sama bekerja gitu kan, sama-sama mencari rezeki di situ. Jadi lebih membantu aja gitu ya. Jadi proses adaptasi karyawan baru. Nah selanjutnya juga bisa melakukan coaching secara berkala. Membantu meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri di marketing. Kan marketing itu harus membutuhkan mental yang kuat ya. Jadi harusnya sebagai senior lebih baiknya tuh mengajari gimana kalau bertemu nasabah yang ngeyelan, bertemu nasabah yang perilakunya wataknya tuh keras. Jadi sebagai marketing tuh harus bagaimana? Harusnya sebagai senior yang pengalamannya udah lama harus mengajari juga juniornya biar sama dengan dia gitu loh. Selanjutnya yaitu yang terakhir, memberikan apresiasi dan motivasi, yaitu menghargai pencapaian serta perkembangan
kinerja karyawan. Jadi misal nih, marketing baru 1 bulan dia udah dapat target 10 juta. Ya itu mungkin dia udah pencapaian besar buat anak baru itu. Jadi sebaiknya sebagai senior kan mengapresiasi gitu. Oh udah bagus sih. Mungkin nanti di bulan depan tuh bisa dinaikkan lagi jadi 20 atau 30 atau mentok-mentok 15 nggak apa-apa. Yang penting ada pencapaian yang lebih besar dari bulan sebelumnya gitu kan. Jadi mungkin sebagai senior tuh hal-hal kecil juga bisa dijadikan apresiasi atau motivasi agar junior tuh nggak takut gitu ya untuk berjalan lebih jauh atau lebih berani gitu kan. Nah, oke, yang terakhir kesimpulannya ya rekan-rekan. Jadi kesimpulannya turnover merupakan tantangan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Selanjutnya posisi marketing itu memiliki risiko turnover yang relatif tinggi karena tuntutan pekerjaan yang dinamis. Selanjutnya, upaya menekan turnover tidak hanya menjadi tanggung jawab HR, tetapi juga membutuhkan dukungan dari atasan dan senior di lingkungan kerja. Terus, pendampingan, coaching, dan budaya saling membantu dapat mempercepat adaptasi karyawan. Dan yang terakhir, dengan pengelolaan SDM yang baik, turnover dapat ditekan dan produktivitas perusahaan dapat meningkat. Jadi mari ya rekan-rekan kita sama-sama bekerja. Kalau di perusahaan tuh kita lebih saling membantu gitu ya. Jika ada rekan-rekan yang kesulitan, yang tidak tahu, kalau kita tahu kan kita lebih baik. Kita juga ngasih tahu gitu ya. Karena ilmu tuh nggak bakal habis kalau kita bagi-bagi gitu kan. Nah, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Jika rekan-rekan ingin menambahkan ya atau berdiskusi, disilahkan juga untuk bertanya. Terima kasih. Disilahkan. Disilahkan Pak Pur. Kalau mau menambahkan boleh Pak Pur. Nggak harus bertanya nggak apa-apa, menambahkan nggak apa-apa. Mic-nya Pak Pur. Baik Bu Ananda, jadi ini kita masalah bagaimana seorang marketing yang baru di BPR dan masa kerjanya masih sedikit karena di mana mereka ada tuntutan banyak terkait dengan tugas mereka, ada target macam-macam lah. Kalau demikian bagaimana seorang AO atau orang marketing untuk memenuhi target perusahaan itu harus kerja keras dan punya mental tinggi, dan orang yang kurang begitu menguasai dalam tugas-tugas marketing dengan mental yang kurang pede ya, itu biasanya masih perlu mengembangkan diri supaya dia bisa memenuhi target yang diterapkan oleh perusahaan itu. Betul. Ya. Nah, kalau seorang AO memang belum punya mental ya yang tinggi dalam seorang marketing, itu apa tahapan yang pertama yang harus diperdalam dalam menguatkan mentalitas diri di dalam kita mencari nasabah target ya itu Bu. Baik, terima kasih ya Pak Pur ya atas pertanyaan. Berarti gimana biar AO tuh juga walaupun anak baru belum mempunyai mental yang tinggi untuk menghadapi mungkin nasabah dalam mencapai target gitu kan Pak Pur. Nah mungkin juga bisa didapat dari dukungan seniornya. Jadi mungkin seniornya yang dia sudah terbiasa gitu ya mencapai target dalam skala besar, bisa diajari juga AO yang baru itu, dikasih tipsnya gimana sih biar target itu dapat dicapai gitu kan Pak Pur. Jadi kalau kita sendiri kan mungkin sebagai AO anak baru kan kita juga belum terbiasa gitu kan, belum tahu. Kalau kita mencari tahu kan mungkin terbatas dengan teori saja gitu ya, karena kalau mau praktek pun kita juga seharusnya tetap butuh pendampingan senior, karena senior yang lebih tahu gitu kan, nasabah-nasabah yang dari mungkin BPR tadi yang disebutkan Pak Pur kan, senior kan sudah terbiasa gitu ya, datang ke nasabah, apa mencapai target berapa. Nah mungkin kalau dari saya lebih ke pendampingan atau coaching ini ya, jadi saling membantu, mungkin dari rekannya atau seniornya gitu kan, lebih membantu AO itu agar mentalnya tuh lebih pede, lebih kuat gitu ya mentalnya, biar dia juga bisa mencapai target walaupun bertahap. Begitu ya Pak Pur ya.
mungkin dalam praktek seniornya itu tidak peduli gitu dengan anak buahnya. Ya, itu yang sering kita lihat di dalam kejadian gitu ya kejadian yang itu terjadi. dalam kehidupan sehari-hari di BWR itu seperti itu. Ya. Demikian. Ya. Baik, mungkin kalau dari senior yang tidak mau ngajarin yaitu mungkin petaka bagi perusahaannya ya. Karena kan kalau kayak gitu nggak akan reorganisasi itu nggak akan jalan gitu kan. Jadi yang pinter juga yang senior-senior aja, anak baru nggak bakal pinter gitu kan kalau nggak mau ngajarin juniornya. Jadi kalau hal tersebut mungkin kalau ada beberapa perusahaan yang seperti itu mungkin bisa dikasih pengertian. Harusnya senior tuh mau mengcoaching gitu ya juniornya agar semua karyawan yang baru itu juga bisa beradaptasi dengan lebih cepat, lebih baik gitu kan, dan perusahaan juga lebih berproduktif gitu loh. Produktivitasnya tuh jalan gitu kan Pak Pur. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab. Ya, baik. Terima kasih ya Pak Pur ya. Selanjutnya Pak Andre disilahkan Pak. Oke, ini agak nyambung dengan Pak Pur ya, sedikit ya tadi. Tapi saya coba memposisikan diri saya itu menjadi seorang yang barusan melamar. Iya Pak. Ya, terus saya sudah ikut siap BPR ya, sudah belajar 22 ya sekarang. Dan saya itu sudah mulai muncul minat di BPR karena di situ sudah diajarkan macam-macam. Nah, kepedean saya lebih meningkat gitu ya. Pak. Nah, waktu saya masuk, kok ada beda dikit ya? Karena kadang ekspektasi orang baru itu kan iya, Pak. sudah terbentuk di sini, terus kok tim leader saya nggak ngajari ya Pak ya. Terus kamu langsung ditarget sebulan ini harus segini. Nah, terus gimana ini? Saya nek segitu mau gaji aja saya enggak sebanyak itu. Iya, betul. Targetnya besar banget gitu. Nah, terus saya kan lamar enggak cuma di perusahaan ini. Kebetulan saya ikut di fair gitu loh. Betul, ya Pak. Nah, waktu saya di hari pertama itu seperti itu, saya coba cari-cari nasabah sendiri, wong tim leader saya ndak ngajari itu. Coba berani-berani gini, terus hatinya mulai gundah gulana. Betul. Duh, kok gini ya kerjanya ya? Kok ilmunya di onboarding sebenarnya bagus, tapi kok tim leadernya ndak ngajarin. Tiba-tiba perusahaan lain menghubungi, besok ada interview. Nah, terus saya coba izin ke perusahaan yang saya kerja sebelum ini, BPR-nya, saya mau wawancara, ya istilahnya ya intinya untuk wawancara di perusahaan yang itu. Nah, kejadian itu kan banyak seperti ini. Iya. Ya. Nah, kira-kira kan terus biasanya orang udah males ya karena mentalitinya gitu. Nah, gimana kira-kira sebaiknya manajemen dari perusahaan BPR ini dalam men-treat orang baru? Iya, Pak. Ya. Bagaimana caranya? Apakah direkturnya harus yang datang dan mementoring langsung orang baru atau bagaimana? Atau bagaimana pengkondisiannya, ataukah perlu sistem setelah onboarding itu, apakah perlu sistem berkelanjutannya untuk orang baru, bahkan bukan orang baru, orang pengalaman pun kan masuk juga orang baru. Iya, betul. Ya, belum tentu bisa langsung kerja. Ya, saya pernah tahu orang pengalaman baru 6 bulan dia baru bisa cari nasabah. Nah, kira-kira gimana Bu Nanda ini? Saya butuh pencerahannya kalau dari sisi sudut pandang perusahaan. Nah, itu silakan. Baik, terima kasih ya Pak Andrea. Kalau dilihat, kalau dari sisi karyawan, kalau memang sudah tidak dihargai karyawan kan ya udah mending pindah perusahaan lain gitu kan Pak. Tapi kalau hal tersebut terjadi terus menerus kan jadi perusahaan nggak bisa mendapat karyawan baru gitu ya Pak ya. Nah, dari sisi manajemen yang harus dibenahi ya dari manajerialnya ya Pak. Seluruh manajerial gitu loh Pak. Seluruh dari mungkin atasan, dari paling atas mungkin komisaris gitu ke direkturnya tuh bagaimana baiknya untuk ke bawah
bawahnya gimana, baru nanti bertahap direktur ke kacap atau kacap ke kaos, baru dari tim leadernya tuh harus yang mengcoaching anak buahnya sendiri. Jangan kok dari direktur yang mengcoaching AO gitu kan sangat jauh gitu ya Pak, gapnya gitu loh. Mesti kan ada dalam perusahaan kan ada apa ya, restrukturnya gitu loh Pak, ada restruktur. Kalau atasan AO kan memang tim leader. Jadi harus tegas gitu loh dalam peraturan, mungkin peraturan SOP di perusahaan tuh harus tegas. Kalau AO itu harus diajarinya sama TL. Karena mereka yang tiap hari kerjanya barengan gitu loh Pak. Tiap hari yang karena mereka tim gitu ya Pak ya, tim. TL tuh ada beberapa AO-nya gitu. Harusnya yang mengajari ya TL-nya, agar apa? Agar ketika AO ada salah atau ada kejadian yang apa? Yang merugikan perusahaan kan TL-nya harus tahu. Jangan kok dari AO yang salah tapi langsung ke mungkin kepala cabangnya. Oh ini AO-nya gini tapi kok TL-nya nggak tahu apa-apa, kan berarti mereka komunikasinya kurang baik gitu ya Pak. Dan sebelum mungkin kita mendapat AO yang apa? Yang pas gitu ya, setelah onboarding kan memang ada tahapannya lagi Pak. Makanya dalam perekrutan kita harus hati-hati. Kalau mungkin dari sisi kita ya Pak ya, kalau setelah onboarding kan masih ada etes, karena kita harus tahu psikologinya gimana. Baru setelah etes ada wawancara lagi gitu loh Pak. Jadi memang bertahap. Orang kalau dari awal sudah malas itu Pak, nggak mungkin etes saja nggak dikerjain mungkin ya Pak ya. Kalau dia sudah lolos onboarding, etes tuh nggak bakal dikerjain karena udah males gitu loh Pak. Mungkin memang bukan passionnya tadi ya Pak ya. Jadi yang perlu dibenahi dari manajerial ya juga dari sistem perekrutannya juga, walaupun sudah benar mungkin kita dari sisi SDM sudah benar, tapi juga dari divisinya sendiri gitu loh Pak. Mungkin divisi marketingnya, dari lingkup marketingnya aja tuh dibenahi dulu gitu loh. Karena mungkin dari SDM tuh sudah melakukan perekrutan yang baik ya, sudah teliti gitu loh Pak ya. Nah ketika mereka sudah onboarding, sudah apa offering letter gitu kan Pak, ya kan kita sudah menyerahkan ke tim marketing gitu kan. Jadi dari tim marketing juga dibenahi dulu dari AO tuh ke TL-nya tuh gimana cara coaching, OJT dan lain-lain. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Mungkin kalau mau ditambahkan boleh Pak. Baik, terima kasih. Jadi intinya itu berarti pembenahan dari leadership, mempercayakan leadership ke tim leader, dan juga manajemen itu perlu mengadakan pelatihan khusus untuk tim leader supaya bisa mengcoaching dan mentoring ya. Iya, mentoring ya Pak. Ya, jadi bukan sekedar target, Betul. tapi namanya perusahaan itu 3M ya. Jadi money, management and man. Money, management and man ya. Jadi kalau di tim leader pun harus paham itu, enggak cuma sekedar target di money-nya. Tapi juga peduli ke manajemennya supaya juga man-nya ini mendukung semua dari hal bisnisnya ini ya. Oh gitu ya. Jadi kalau kepala cabang berarti yang dipantau tim leadernya ya. Iya Pak. Tim leader mantau AO-nya. Ya. Jadi terstruktur gitu ya Pak ya. Jadi direktur itu bisa memiliki visi yang lebih besar ya, dalam pengelolaan perusahaannya. Kalau direktur mengurusi AO itu berarti mengurusi kecil-kecilan aja ya. Jadi nggak fokus Pak. Harusnya berarti direktur itu seperti tim leader berarti kalau begitu ya. Karena mengurusi AO. Ya. Oh gitu. Nah, jadi udah salah ya Pak ya. Berarti dari awal. Jadi harus dibenahi ya Pak ya. Berarti mentalitinya direktur pun harus dibesarkan. Betul. Ya. Harus lebih tegas Pak. Iya. Memberikan tanggung jawab dulu ke bawahannya, ke kacap gitu ya mungkin Pak. Baru nanti ke TL, baru ke AO-nya. Yang khusus coaching AO tuh ya TL-nya. Lebih baiknya kan gitu ya Pak ya. Iya. Ya baik ya. Berarti profesional proporsional. Betul. Ya, baik. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Andre. Selanjutnya Kak Tia. Oke, diskusinya sangat menarik ya hari ini. Terima kasih ya Nanda udah ngangkat topik ini. Dan Kak, ini kebetulan aku baru inget berarti ini Nanda sudah bulat 2 bulan ya berarti ya, tanggal 19 kan kemarin masuk kan, ini berarti udah 2 bulan. Saya ucapkan selamat dulu Nanda. Udah 2 bulan ya, kamu sudah 2 bulan menjalani pekerjaan sebagai HR pun melihat fenomena turnover ya, terutama di bidang marketing. Dan yang tadi disampaikan Nanda terkait untuk tim leader ya, memang menjadi seorang senior itu tuh memang apa ya, sebuah skill yang memang harus dilatih gitu ya, dan harus berani. Jadi senior itu
harus berani meskipun salah gitu ya, tapi dia apa namanya juga ternyata mau belajar dari juniornya gitu ya. Nah, ini ada mungkin 3 pertanyaan, semoga saya nggak lupa ya Nanda ya. Oke, 3 pertanyaan ya Nanda tadi terkait ekspektasi pekerjaan ya. Memang kita semua kan sebelum masuk ke sebuah lingkungan kerja atau instansi apapun kita kan pasti punya ekspektasi ya. Nah, sebagai Gen Z gitu ya Nanda, apakah untuk saat ini sebagai seorang HR itu Nanda sudah ekspektasinya terpenuhi nih ya Nanda sendiri ketika bekerja sebagai tim HR di LPPM, apakah bagi Nanda itu ekspektasinya Nanda itu sudah terpenuhi? Itu satu ya Nanda. Nah yang kedua, untuk bisa menjembatani ekspektasi. Misalnya ini kan kita mau semakin banyak lagi membuka kesempatan untuk fresh graduate ya melamar ke BPR. Bagaimana cara kita menjembatani antara ekspektasinya fresh graduate dengan BPR. Jadi BPR ini harus upgrade di bagian apa sih gitu ya supaya selain apa tadi yang sudah disebutkan ya cara kinerja, TL dan sebagainya itu supaya kita bisa match dengan Gen Z gitu ya. Karena memang tantangannya sekarang itu adalah pilihan pekerjaan itu sangat banyak, beragam ya, sangat beragam. Jadi memang seperti yang Nanda tadi sampaikan, ketika sudah tidak puas dengan satu posisi ya dia akan pasti pindah ke tempat lain gitu kan. Pindah ke tempat lain dan nanti yang dikhawatirkan adalah menjadi bom waktu bahwa BPR itu akan isinya adalah tidak ada generasi mudanya. Betul. Seperti itu ya. Nah, itu mungkin 2 pertanyaan dulu ya. Yang ketiga saya tadi lupa. Oh iya, baik. Yang ketiga lupa. Jadi mungkin 2 pertanyaan itu dulu. Ya. Monggo silakan dijawab, baik. Nanda. Terima kasih. Kalau dari ekspektasi HR dalam pengalaman saya juga udah ya Kak ya, karena memang dalam HR ya pengembangan SDM kita ngelakuin rekrutmen, pelatihan itu sudah sesuai ekspektasi ya Kak. Mungkin yang karena kan kita nggak generalis ya Kak ya, maksudnya nggak semua, jadi kan ada beberapa kayak misal payroll gitu kan memang bukan ranah HR development gitu kan Kak. Nah kalau dari awal kan saya ekspektasikan maksudnya dengan banyak job desk apa kayak ada payroll juga, absen dan lain-lain, ternyata ya karena kita development ya Kak. Kalau development sudah sesuai ya karena memang kita melakukan pelatihan, kita melakukan sosialisasi ke BPR gitu kan, sudah sesuai ekspektasi. Kemudian kalau dari BPR apa yang perlu dibenahi gitu ya ke karyawan Gen Z kan berarti fresh graduate ya, karena kebanyakan Gen Z juga yang fresh graduate kan Kak. Kalau yang apa mungkin tahun-tahun ini gitu kan. Kalau di BPR ya mungkin yang perlu dibenahi cara mereka mempunyai SOP kalau misal karena kebanyakan yang dicari AO ya Kak. Mungkin dari AO dulu. Mungkin SOP-nya tuh perlu dibenahi. Jadi kalau misal karyawan baru jangan langsung ditarget dalam jumlah besar. Karena sebagai fresh graduate pun kita belum tahu jumlah uang besar itu seberapa sih. Paling besar-besar kita tahu berapa juta aja. Kalau misal kita nih dari masuk BPR udah ditarget berapa, 100 juta kan orang juga kaget Kak. Walaupun mungkin bagi orang marketing 100 juta tuh adalah nominal yang kecil, tapi bagi fresh graduate kan udah nominal yang paling besar kan Kak. Maksudnya karena belum terbiasa gitu kan. Jadi kalau orang belum terbiasa juga kaget diminta target yang sebesar itu kan Kak. Mungkin bisa dibenahi itu dari hal yang paling kecil gitu. Mungkin targetnya itu bertahap, jangan langsung besar. Kemudian ya tadi ada coaching gitu ya Kak ya. Ada coaching mungkin dari ikut sertaan gitu loh. Fresh graduate tuh datang ke lapangan didampingi. Atau mungkin melihat seniornya pas ke lapangan tuh prakteknya seperti apa gitu kan Kak. Mungkin di OJT tuh selama mungkin sebulan atau 2 bulan gitu kan. Karena sebulan itu juga waktu yang cukup kalau untuk belajar gitu ya Kak. Mungkin seperti itu Kak. Oke, terima kasih ya Nanda atas jawabannya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya rekan-rekan atas perhatiannya mengenai materi saya pada pagi hari ini ya. Terima kasih juga karena ini ya level up ke-8 ya, berarti sudah tidak terasa ya sudah ke-8. Saya mohon maaf ya jika ada salah yang disengaja maupun tidak disengaja ya. Terima kasih, selamat pagi.